Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Isa. Saya merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka. Baik, kali ini saya akan share tentang hobi saya, yaitu memotret. Apa sih memotret itu? Menurut Wikipedia, memotret adalah mengambil gambar dengan cahaya. Jadi di sini saya akan share tentang apa aja sih dasar-dasar jika kalian ingin belajar tentang fotografi. Bentar. Sebelum itu, kalian harus mengenal apa itu kamera. Menurut Wikipedia, kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Ya, secara harfiah, jika kalian ingin belajar fotografi, kalian harus mempunyai alat, yaitu kamera. Tapi mungkin jika di era modern seperti sekarang, kalian bisa memotret dengan menggunakan handphone kalian. Tetapi saya di sini hanya ingin berbagi ilmu tentang fotografi dasar menggunakan kamera digital. Untuk yang pertama, kalian harus mengenal apa itu shutter speed. Shutter speed adalah lamanya waktu shutter pada kamera terbuka atau lamanya sensor pada kamera melihat subjek. Shutter speed rendah adalah ranah yang akan terbuka lebih lama, dan biasanya pengaturan seperti ini akan menghasilkan efek blur dan menghasilkan pergerakan pada objek. Dan shutter speed tinggi artinya ranah yang terbuka sangat cepat, dan pengaturan seperti ini biasanya digunakan untuk membekukan gerakan. Semakin cepat objek yang ingin dibekukan, maka pengaturannya akan semakin tinggi pula yang akan digunakan. Untuk yang kedua, kalian harus mengenal apa itu aperture. Aperture biasanya juga bisa dipanggil diafragma, yaitu tirai tipis berlubang kecil yang ada di lensa kamera. Gunanya apa? Yaitu untuk mengatur masuknya cahaya pada kamera. Prinsip aperture sama dengan pupil mata, yang artinya aperture adalah mata kamera itu sendiri yang membantu kalian untuk melihat objek yang akan difoto dari layar kamera. Pada kamera, aperture bisa diperbesar ataupun diperkecil. Bukaan lensa yang memungkinkan kalian untuk mengatur cahaya untuk masuk ke dalam sensor kamera. Efek penting lain yang dipengaruhi oleh aperture yaitu kedalaman bidang atau depth of field. Kedalaman bidang adalah istilah foto yang menghasilkan tampak tajam dari depan ke belakang. Contohnya seperti video ini. Nah, ini dia. Backgroundku tampak lebih ngeblur. Aku di sini menggunakan bukaan 1,8 yang menghasilkan backgroundku lebih ngeblur daripada aku. Jadi kesimpulannya, semakin besar bukaan lensa akan membuat background kalian lebih ngeblur dan juga membuat cahaya yang masuk akan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika bukaan kalian lebih kecil, kalian akan mendapatkan titik fokus yang lebih luas, namun dengan cahaya yang lebih minim. Untuk yang ketiga, kalian harus mengenal apa itu ISO. ISO adalah istilah suatu ukuran untuk menentukan kepekaan sensor kepada cahaya pada kamera digital. Simpelnya, jika kalian ingin mendapatkan foto yang lebih terang, kalian bisa menaikkan ISO kalian ke ISO yang lebih tinggi. Namun, ada hal yang perlu diingat. Jika kalian menggunakan ISO yang terlalu tinggi, kalian akan mendapatkan noise. Noise adalah sinyal gangguan elektronis yang hadir dalam foto. Biasanya berbentuk bintik-bintik kecil yang mengganggu dalam foto. Contohnya seperti ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar videografi juga nih. Apa sih videografi itu? Videografi merupakan sebuah media untuk merekam kejadian atau juga momen yang akan dirangkum kepada satu gambar atau suara. Untuk contoh videografi seperti ini dia, seperti yang kalian lihat ini. Nah, ini termasuk videografi juga loh. Oh iya, aku sampai lupa. Di sini saya akan menjelaskan tentang angle-angle apa aja sih
yang biasanya tuh dipakai dengan videografer untuk membuat video nih. Nah, ini dia angle-angle-nya. Kira-kira apa aja ya angle-angle yang sering dipakai oleh videografer yang sudah profesional? Yang pertama nih, ada angle yaitu angle extreme close up. Teknik ini dapat kalian ambil dengan cara untuk mengambil angle yang sangat dekat. Extreme close up ini hanya dapat menampilkan sebagian detail-detail kecil dari objek. Jadi kalian bisa memasukkan detail apapun yang ingin kalian masukkan jika objeknya itu kecil atau itu penting untuk adegan kalian. Contohnya, jika kalian ingin menunjukkan bola mata seseorang, kalian harus mengezoomnya, mengambil dengan secara paling dekat. Gambar yang akan kalian ambil harus close up di bagian mata saja, karena kalian jika ingin memiliki detail-detail yang kecil atau mungkin fokus dengan mata, kalian harus sedekat mungkin dengan mata. Hal ini untuk menunjukkan detail-detail pada objek, seperti detail-detail yang kecil tadi, seperti detail mata dari seseorang. Dan untuk contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu ada angle big close up. Teknik framing pada videografi ini hanya fokus kepada kepala dan juga dagu. Fungsinya untuk menunjukkan ekspresi yang akan ditampilkan. Misalnya ekspresi marah, sedih, dan bahagia. Dan biasanya angle ini sering dipakai oleh sinetron-sinetron gitu. Fungsinya untuk menambah kesan ekspresi supaya lebih bagus lagi, seperti sedih, bahagia, marah. Dan untuk contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu ada angle close up. Framing seperti ini memiliki fokus lebih luas daripada big close up yang tadi. Pengambilan gambar ini hanya berfokus dari atas kepala hingga leher saja. Fungsinya hanya memberi gambaran yang jelas pada objek, seperti menunjukkan detail-detail wajah ataupun mimik dari seseorang tersebut atau dari objek. Untuk contohnya sendiri yaitu seperti ini teman-teman. Yang keempat ada angle medium close up. Pengambilan gambar dari kepala hingga dada digunakan pada teknik ini. Nah, jika kalian melihat, seperti ini dia. Ini adalah medium close up. Fungsinya sendiri untuk mempertegas profil dari seseorang. Teknik ini menjadi framing di antara mid shot dan juga close up. Biasanya angle seperti ini digunakan untuk melihatkan aktivitas seseorang, namun hanya dengan separuh badan saja. Untuk contohnya seperti ini teman-teman. Yang kelima yaitu ada angle mid shoot. Pengambilan gambar hanya sebatas dari kepala hingga pinggang. Teknik ini bertujuan untuk memperjelas sosok dari objek tersebut. Jarak pandang mid shot lebih luas daripada jarak pandang medium close up. Dan juga shot ini adalah shot paling jelas untuk menjelaskan kegiatan atau aktivitas dari objek. Dan untuk contohnya seperti ini teman-teman. Yang keenam yaitu ada angle long shoot. Teknik yang satu ini nih yaitu berfokus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Fungsinya untuk memperjelas objek dari kepala hingga kaki dan juga memiliki fungsi juga untuk
memperlihatkan lingkungan dari sekitar. Biasanya teman-teman, shoot yang seperti ini digunakan untuk shoot berjalan bersama teman-teman. Ya seperti itu. Untuk contoh shootnya sendiri, ya seperti ini. Yang ketujuh yaitu ada angle extreme long shoot. Pengambilan gambar yang seperti ini, pengambilannya melebihi dari long shoot. Shoot yang seperti ini bertujuan untuk memberikan atau memperlihatkan lingkungan dari objek secara utuh. Dengan begitu, objek dan juga lingkungan dapat terkait pada satu frame. Dengan begitu, objek dan juga lingkungan dapat bergantung dengan satu sama lain. Dan juga karena ada detailnya yang kecil atau juga yang harus ditonjolkan dari satu frame ini. Biasanya teman-teman, shoot yang ini biasanya untuk menunjukkan lingkungan ataupun suasana kota atau suasana dari pegunungan. Dan untuk contohnya seperti ini teman-teman. Yang ke-8 yaitu ada angle bird eye view. Shoot yang seperti ini seperti halnya mata burung yang melihat dari atas ke bawah. Perspektifnya sangat diperpendek, membuat objek yang di-shoot akan nampak pendek dan juga jongkok. Pengambilan gambar seperti ini digunakan untuk mengambil shoot atau adegan tertentu yang mengharuskan memperlihatkan keseluruhan dari objek. Contohnya seperti pemandangan atau mungkin untuk menutupi objek-objek yang tidak terlalu penting. Jadi intinya angle yang kali ini sama seperti penglihatan burung dari atas. Dan untuk contohnya seperti ini teman-teman. Yang ke-9 yaitu ada high angle. Angle seperti ini untuk menangkap subjek dari angle yang lebih tinggi. Untuk efek yang akan diperoleh, penonton akan merasa lebih dominan daripada objek yang ada di dalam layar. Dan sebaliknya, objek yang di dalam layar akan nampak lemah, kecil, dan tak berdaya. Dan untuk contohnya seperti ini teman-teman. Yang ke-10 ada low angle. Angle ini adalah kebalikan dari high angle, yaitu angle yang diambil dari bawah objek. Dan untuk efek yang akan dirasakan pada penonton, dengan sudut pengambilan yang lebih rendah, objek akan nampak lebih dominan dan juga lebih kuat atau mungkin lebih bijaksana. Angle seperti ini biasanya diambil oleh film yang bergenre seperti motivasi atau motivator seperti itu teman-teman. Untuk contohnya sendiri seperti ini. Sekian penjelasan tentang fotografi dan juga videografi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena manusia tidak ada yang 100% benar. Saya Muhammad Maulana Ishak pamit undur diri. Sekian dan juga terima kasih. Bye bye.